Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video yang beredar tentang bagaimana isi percakapan telepon antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan salah seorang, saya melihat itu di kanal YouTube Gus Adha atau Adha Official. Sebelum saya sajikan nanti bagaimana dan apa saja isi di dalam video telepon itu, ingin terlebih dahulu saya ketengahkan di sini ada poin menarik di dalam isi percakapan telepon itu, yaitu ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani diberi pertanyaan jika bagaimana Kiai para Habib itu akan dikenal oleh masyarakat sebagai zuriyah, atau ada masyarakat yang tetap menganggap bahwasanya Habib itu adalah seorang zuriyah. Kira-kira begitu. Ini bahasa yang telah diinterpretasi oleh saya. Secara persisnya bagaimana teman-teman bisa simak nanti di video atau di isi percakapannya. So, seandainya jika pun saya sebagai orang yang kerap sekali membawakan kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, jika pada akhirnya saya mengambil kesimpulan berbeda dengan apa yang menjadi pandangan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu tidak menjadi soal sama sekali. Sekalipun di sini tentu saya tidak mengambil sikap apapun ya, dan saya tidak pernah mempublikasi tentang bagaimana sikap pribadi saya terhadap polemik yang sedang diperdebatkan ini. Saya lebih senang untuk bicara ini dari sisi intelektual, dari sisi kajian, dari sisi khazanah ilmu pengetahuan. Itu artinya perbedaan itu janganlah kemudian membuat kita saling gontok-gontokan atau saling membuli atau saling membenci, tidak ya. Siapapun boleh ikut siapa, percaya atau tidak itu silahkan. Yang penting bagaimana kita tetap menjunjung nilai tinggi-tinggi etikos, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan juga adab ya. Itu saja, barangkali kita bisa saksikan video telepon itu, teman. Pendapat Pak Kiai, apa yang disampaikan oleh Hanif Alatas, kemudian Kiai Qurtubi, kemudian ada Ustadz Wabi dan Rumel, ketika perdebatan itu atau diskusi yang di Kesultanan Banten itu kan pihak yang pro Balau ini kan merasa jumawa gitu ya. Tapi coba yang disampaikan mereka ini sebetulnya mengaburkan konteks diskusi atau bagaimana Pak Kiai? Jadi ada dua pandangan dalam setiap kesimpulan, yaitu pandangan orang-orang yang cerdas dan pandangan awam. Baik. Walaupun mereka ini memiliki atau membuat konten-konten terpapar ya tentang bagaimana perdebatan itu dimenangkan oleh kubu mereka. Nah itu dia. Tapi bagi mereka kenapa begitu? Karena 3 pertanyaan yang saya ajukan itu tidaklah bisa dijawab oleh mereka. Tidak dijawab ya. Adakah kitab atau sumber lain yang valid original yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Adakah sumber lain yang valid dan original yang lebih dua Sajarah Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah? Enggak ada. Tidak tahu ya. Adakah sumber yang valid menyatakan bahwa keluarga Fatimah Muqaddam disebut Ba'alawi sebelum Masuluk? Tidak bisa dijawab. Tidak tahu juga. Jadi kalau pandangan awam ya kan namanya pandangan awam. Iya, kita harus hormati saja namanya pandangan awam. Kalau pandangan dari orang-orang yang mengikutinya, saya yakin dari apa yang panjang dikemukakan oleh Hanif Alatas itu tidak bisa menjawab itu. Dia hanya menyebutkan kitab-kitab yang di atas As-Sajarah Mubarakah dan Al-Bahar Syafa. Satu menurut saya dari yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi yang agak masuk ke dalam substansi, yaitu ketika menerangkan tentang kalau tidak disebut itu bukan berarti tidak ada, dan kalau tidak ada yang menafikan dari Ubaidillah dari nasab ke Alawi berarti nasab ini sahih katanya. Itu sebenarnya agak masuk ke substansi, cuma sangat mudah nanti untuk dijawab. Kenapa tidak ada yang menafikan? Orang-orang nggak ada kan nggak usah dinafikan karena memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi begini Pak Ki, mohon maaf. Oke. Lanjut lagi. Nah itu jadi dari Kiai Qurtubi satu ada yang masuk ke dalam substansi, namun itu saya kira tidak. Baik. Yang kedua dari Ustadz Wafi, ya kan, yang melakukan ini dapat mencontek dari Google segala macam. Nah itu gimana itu? Kata saya ini kita ini kan orang-orang modern yang mempunyai kesempatan untuk menerima teknologi. Betul sekali. Teknologi ini kita gunakan, diciptakan oleh orang-orang lain dari selain kita, tetapi kita umat Islam mampu untuk menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Kitab-kitab yang banyak itu, yang harusnya kita beli harga satu kitab itu misalnya 500.000, 1 juta, 2 juta, sekarang hanya bisa kita download
hanya mendownload di internet dengan beberapa ribu saja kuota. Iya, iya. Nah, ada di antara yang saya cari itu, yang ada di dalam kita, ada yang hanya berupa sebuah artikel dari ulama-ulama yang belum disampaikan di kita. Ustadz Wafi ketika membaca buku saya tentang ilmu nasab, istilah dan metodologi, Iya. memang di dalam buku itu sesuatu yang saya ambil dari kitab akan saya sebutkan mengambil dari kitab. Oke. Sesuatu yang mengambil dari buku bahasa Indonesia akan saya sampaikan itu buku bahasa Indonesia. Sesuatu yang saya ambil dari sebuah web, saya akan ambil web itu dari Google. Oke. Narasumbernya dari situ kan memang. Itulah kejujuran ilmiah. Ada orang yang dalam menulis tidak jujur. Akhirnya kalau tidak jujur dalam menulis, dia ngambil dapat sebuah artikel dari Orang lain. kemudian dia tidak menyebutkan sumbernya. Kalau saya memang di dalam buku saya itu nanti di dalam di dalam footnote-nya itu semuanya ada bahwa ini diambil dari HTTP anu. Karena memang ulama itu kadang-kadang dia tidak sempat bikin kitab, tapi dia bisa membuat sebuah artikel. Di antara satu yang ungkapkan oleh Ustadz Wafi itu betul ada kalimat di dalam yang saya ambil dari Google itu saya hilangkan karena saya tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, saya mengambil pendapat itu dengan metodologi bagaimana cara kita dapat mengambil kebenaran dengan kebenaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, didebatkan di kalangan orang-orang pintar. Oke. Nah, sedangkan yang saya hilangkan itu begini narasinya. Gimana, Pak? Maka seseorang yang sekarang mengaku sebagai turunan Nabi itu bisa dikatakan sah hanya karena 2 abad sebelumnya sudah ditulis oleh ulama. Nah, itu yang menarik sekali itu, Pak. Coba gimana? Ya, walaupun belum ditulis abad sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang 2023 cukup itu nasab itu ditulis 1800-an berarti kan. Sebelumnya 1700 nggak ada di kitab nasab, itu nggak jadi penting. 1600, 1500 nggak ada, itu nggak jadi penting. Pokoknya kalau ada 200 tahun dicatat itu sudah bisa diisbat. Ini menurut nasab. Dan menurut logika ilmiah orang-orang yang cerdas tidak bisa demikian. Kenapa? Karena kitab-kitab nasab itu sudah ada ditulis dari abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu banyak sekali kitab nasab yang ditulis. Abad keempat demikian, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 sampai sekarang. Maka jika ada sekarang ini sebuah pengakuan tentang nasab, Ya, itu dia. konfirmasi di kitab-kitab tersebut ketersambungannya secara riwayat bertentangan tidak dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka apa yang simpulkan oleh ahli nasab, salah satu yang saya ambil dari internet itu, cukup 2 abad ini tidak masuk akal logika Tidak orang masuk yang akal, ya. nggak masuk. Logika waras nggak bisa menerima Artinya tetap nasab itu harus punya nomenklatur yang jelas, punya alur yang jelas ya, tidak main shortcut menurut mereka. tidak bisa Dicatat dengan bisa. Sini saya buat para ahli-ahli nasab yang tasahul fi isbatin nasab. Mereka mudah sekali dalam menetapkan nasab sehingga orang yang mengaku turunan Rasulullah di dunia ini sekarang sangat banyak. Padahal ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa asra'u qabailil Arabi salatan Quraisyun, bahwa yang akan pertama cepat hilang itu adalah nasabnya orang-orang Quraisy, artinya sedikit. Oke. Nah, sekarang kok nasab yang berisab ke Ba'alawi ke Rasulullah banyak sekali di dunia ini. Karena menggunakan metode yang 2 tadi kali mungkin tuh. Iya, karena
tasawuf, dari ahli-ahli nasab, dan ini yang perlu untuk dibawa ke meja ilmiah oleh para ahli. Nah, itu dia. Ada sesuatu yang salah di dalam itu nomenklatur lah bisa disebut. Iya. Ada ahli nasab dalam menetapkan nasab yang sekarang harus dikonfirmasi selain oleh data-data pustaka, juga oleh data-data genetik yang sekarang kita bisa lakukan dengan menggunakan tes DNA. Ya, karena teknologi udah berkembang ya sampai hari ini ya. Termasuk Rumail di Banten tidak bisa menjawab daripada pertanyaan saya itu. Nah, itu mudah-mudahan sih jawaban dari Pak Kiai ini tentang itu kan yang paling mendasar di situ tuh poinnya tuh antara pro dan kontra ini kan. Nah, mudah-mudahan ini udah menjadi jawaban buat kita semua gitu. Terus ini Pak Kiai yang terakhir nih, yang paling mendasar dan menjadi apa ya nih? Menjadi akar persoalan nih. Nah, kalau nasab Ba'alawi ini mustahil, nah bagaimana jika masih ada yang meyakininya nih? Atau masih banyak pengikutnya yang masih ta'zim gitulah istilahnya. Ini bagaimana Pak Kiai? Kalau kita menyikapinya ya jangan ikutan. Tapi kalau ada yang meyakini, kita hormati. Misal agama ini kan di dunia ini banyak ya. Oke. Yang meyakini ada yang benar agama Islam, kita agama Kristen, agama Buddha ya. Bagi mereka yang meyakini agama Kristen ya kita hormati keyakinan mereka. Tapi kita boleh dong untuk meyakini apa yang diyakini oleh mereka. Haram hukumnya juga untuk kita dan nasab Ba'alawi. Kita yang tidak tercerahkan, ya mau membaca-baca, mau meneliti, ya udah tahu ini mustahil, ya kita nggak boleh. Itu istighfar bihaqil Mustafa namanya. Menghina daripada kedudukan tinggi daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau ada yang mau meyakini, kita hormati keyakinan mereka, nggak usah gontok-gontokan. Ya, itu dia yang paling penting itu. Ya, oke. Ya, saling menjaga sajalah. Karena sudah terlanjur ya monggo. Tapi yang memang sudah mau belajar kembali, mengupdate kembali, mengulik kembali, mendengar dan lain sebagainya tentang nasab ini ya tentu saja kan punya pandangan yang berubah akhirnya kan begitu Pak Kiai ya. Iya. Nah, oke nih mudah-mudahan para pemirsa dan para penonton baik